Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artelia Parmesari dan KSL dari nanti dari Cikgu terakhir kelas 19. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang pembahasan soal UAS geometri analitik. Yang pertama, unit 1. Kita langsung ditulis di depannya. Itu persamaan garis kiri ini ekspresi ini itu sisi persekitarnya. Lalu ada persamaan itu diketahui ini persamaan yang kita kali persegi panjang dan H ini yang merupakan diagonal persegi panjang. Lalu di dalamnya persamaan diferensi lainnya lalu luas persegi panjang. Sebelum kita jawab, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Ini G hingga ini C hingga ini G hingga tidak terlihat. Nah, jawab. Untuk yang pertama itu kita ketahui ini kan G dan H. Nah, misalkan ada garis I, misal garis I melewati G dan H. Nah, karena melewati kita menggunakan rumusnya bebas garis, yaitu I sama dengan E plus lambda dengan 0. I sama dengan G-nya kita terus semuanya untuk X plus min 12 ditambah lambda lainnya dari 3X min 2Y plus 2 ini dengan 0. Lalu kita operasikan 4X plus Y min 12 ditambah 3 lambda X min 2 lambda Y plus 2 lambda min 0. Lalu kita kelompokkan X-nya jadi 4 plus 3 lambda X plus 1 min 2 lambda Y min plus 2 lambda min 12 dengan 0. Dari persamaan ini kita akan mendapatkan nilai Y-nya itu kita dapat tuliskan Y sama dengan min 4 plus 3 lambda X ini 2 lambda jadi min 2 lambda min 12 jadi plus 12, lalu ini menjadi per 1 min 2 lambda. Karena kita sudah mendapatkan bentuk Y ini, maka kita dapat ketahui bahwa gradiennya itu adalah min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda. Lalu kita akan mencari gradiennya G ini. Untuk G itu kita dapat tuliskan dengan Y
Sama dengan ini kita bisa tulis jadi min 4x, ini min 12 jadi plus 12, maka kita dapatkan gradien G itu adalah 4. Karena I dan garis G ini harus tegak lurus dan harus dipanjang, maka kita masukkan rumus gradien G dikali gradien I itu harus mendapatkan 1 karena tegak lurus. Jadi MG dikali MI sama dengan 1. MG nya kita masukkan min 4, kali MI nya kita masukkan min 4 plus 3 lambda per 1 minus 2 lambda sama dengan min 1. Lalu ini tinggal ke ruas ini menjadi ini dikali ini min 4 dikali min 4 plus 3 lambda, lalu min 1 min 2 lambda ini dikali min 1, jadi hasilnya nanti 16 min 16 plus 12 lambda. Lalu ini jadi sama dengan min 1 plus 2 lambda. Lalu kita kelompokkan lambda lambdanya jadi satu bagian, jadi ini 16 plus 1 17 sama dengan min 12 jadi min 12 lambda, ditambah 2 lambda itu jadi min 10 lambda. Jadi kita kalau lambdanya itu 17 per min 10. Lalu kita masukkan lambda ini ke persamaan yang pertama tadi yang ini I sama dengan ini. Jadi kita masukkan I 4x plus Y min 12 ditambah lambdanya dinyatukan jadi 17 per min 10 dikali 3x min 2y plus 2 kemudian lalu kita operasikan ini jadi 4x plus y min 12 plus ini 17 kali 3 dengan 1 ini jadi min minus 1 per 10 x, lalu ini jadi 30 plus 10y, lalu ini jadi plus minus 34 per 10. Ini sudah pakai ini nanti 34 per 10 sama dengan 2. Lalu ini kita menggunakan perhitungan kita dikali 10 untuk menggunakan ini kecilnya. Jadi ini nanti 40x ditambah 10y dikurangi 120 min 51x plus 34y min 34 lalu kita operasikan akan untuk min 11x plus 4y min 1 dengan 4 sama dengan 0. Nah ini bisa kita bagi 11, jadi kita bagi min 11, jadi nanti kita mendapatkan x min 4y plus 14 dengan 0. Jadi ini untuk persamaan garis I itu kita dapatkan.
kita sudah menemukan persamaan G dan persamaan I. Nah, kita akan mencari persamaan J. Nah, yang pertama, sebelum punya persamaan J itu kita mencari gradiennya dulu. I ini itu kita bisa tulis jadi W sama dengan X plus X min 14 per delta. Jadi Y-nya ini maka gradiennya itu adalah min 1 per min 4. Lalu kita akan mengambil titik yang ada di B. Ini tadi perpaduan kita membuat kita. Ini kita ambil salah satu titik di garis ini. Nah, kita mengambilnya titik B. Ambil titik B pada garis A. Dengan aksis nol, jadi x-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan H, jadi 3 kali x-nya itu 0 min 2y plus 2 sama dengan 0, jadi ini min 2 min 2y sama dengan min 2, y-nya sama dengan 1. Jadi kita dapatkan y ini 1, x-nya ini 0, jadi titik B ini 0,1. Setelah itu misalkan ada ini kan di sini, ini B. Lalu kita ambil, kita misalkan ada sisi J yang disejajar garis G dan melewati D. J ini sejajar dengan garis G dan melewati D. Maka karena J ini sejajar dengan garis G, maka gradien J itu sama dengan gradien G. Maka untuk mencari persamaannya, itu kita dapat mencari dengan Y min YB sama dengan M J X min XB. Y min Y punya tadi 1 sama dengan MJ tadi kan karena sejajar dengan garis G maka sama dengan Y. Maka gradiennya sama dengan garis G dan gradien garis G tadi adalah min 4. Jadi gradien garis J juga min 4. Jadi ditulis min 4 X min XB nya tadi 0. Jadinya kita dapatkan persamaan 4x plus y min 1 sama dengan 0. Ini untuk garis C.
Lalu kita akan mencari garis K. Misal ada sisi K yang sejajar garis ini K kan sejajar dengan garis I, maka K ini sejajar garis I dan melewati titik B. Maka rumusnya sama seperti mencari J tadi, K Y min YB sama dengan NI NK dikali X min XB. Nah di sini kan karena K ini sejajar dengan garis I, maka gradien garis K ini sama dengan gradien garis I. Gradien garis I tadi 1/4. Jadi Y min 1 sama dengan 1/4X min 1/4X min 0. Jadi Y min 1 sama dengan 1/4X dikali 4 jadinya ini jadi X, ini jadi 4X min ini jadi 4Y, jadi 4Y min plus 4. Ini persamaan garis K. Jadi untuk persamaan tiga sisi persamaan persegi panjang ini itu dapat kita tulis persamaan sisi persegi panjangnya itu adalah sisi G 4X plus Y min 12 sama dengan 0 GI J K. Kita di X min 4Y terus 14 sama dengan 0. Lalu J ini tadi 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Yang K tadi X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi ini jawaban untuk nomor 1. Untuk luasnya baik, ini untuk yang luas persegi panjangnya dan kita sudah dapatkan ini tadi dari perhitungan sebelumnya. Lalu ini ilustrasi dari perhitungan sebelumnya juga. Jadi untuk mencari luasnya itu kita misalkan ya panjang persegi panjang itu jarak titik B ke titik E, jarak titik B ke garis I ini kan negatif panjang, ini ke garis I kan di sini, berarti kan jaraknya yang ini. Titik B lalu lebarnya itu dari titik B ke garis G. Nah, lebarnya kan ini lebar panjang. Oke.
ini titik B ke garis G. Maka sesuai rumus jarak untuk mencari ini mencari panjang. Sesuai rumus jarak, mari kita masukkan persamaan yang I, yaitu 4x. Ini kan karena titiknya B ini jadi 4xB, plus Y ini kan 1 kali B, lalu min 1 per untuk mencari panjangnya ini kan karena garis dari titik B ke garis I, maka kita menggunakan persamaan yang garis I. Maka panjang itu menggunakan rumus jarak, yaitu mengubah persamaan garis ini kita tulis dulu XB plus 4YB plus 14 plus minus akar ini bilangan arah dari garis ini, jadi 1 kuadrat plus 4 kuadrat ini kan bisa. Oh, ini dikurangi XB nya itu kita tahu tadi XB nya itu 0 min 4 kali 1, YB nya 1 ditambah 14 plus minus akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 16 kuadrat 4 kuadrat 16 jadi 17. Ini hasilnya itu, ini kan hasilnya 10 per akar 17. Hasilnya pasti positif karena jarak tidak mungkin negatif, dan juga ini ada mutlaknya, jawabannya pasti positif. Lalu untuk mencari lebarnya itu kita pakai yang karena ini jarak B ke G, maka kita pakai yang G samaan G. B itu 4 kali XB plus YB yang 12 per bilangan arah garis G itu akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini kita masukkan 4 kali 0 plus 1 min 12 per ini 4 kuadrat plus 1 kuadrat 16 ditambah 1 17. 17. Nah, ini kan hasilnya 1 min 12 kan min 11. Jadi karena mutlak dan karena jarak tidak negatif, maka jawabannya 11. Lalu untuk mencari keliling untuk mencari segi panjang itu luasnya itu panjang dikali datar, maka kita dapatkan 10 per akar 17 dikali 11 per akar 17 sama dengan ini 110 per akar 17 kuadrat itu 17. Jadi jadi dan nomor 2 diketahui titik O itu 0,0 dan persamaan garis G itu 4x plus Y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap O ke garis G. Maka akan kita jawab.
ambil sebarang titik, misalnya titik P, misal XP YP. Jarak titik P ke O sama dengan jarak titik P ke G. Maka jarak kedua titik itu kita menggunakan rumus XP, yaitu X kuadrat plus YP ini kuadrat. Jarak titik P ke G ini kita menggunakan rumus mutlak garis ini bilangan arahnya itu 4XP ditambah 1 YP dikurangi 12 per plus minus bilangan arah garis G itu 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini kita masukkan nilainya. Kita selesaikan dengan dioperasikan. Nanti itu hasilnya ini XP X kuadrat plus YP itu kuadrat sama dengan 4XP plus YP min 12 per ini 4 kuadrat 16 dikali 1 dengan 17 plus minus akar 17. Lalu karena ini tadi adalah X0, di nolnya adalah 0, kita masukkan ini menjadi 0. Ini kalau kita masukkan 0, maka hasilnya akan menjadi XP kuadrat plus YP kuadrat. Lalu ini kita keluarkan dari mutlaknya, jadi sama 4XP plus YP ini 12 per plus minus akar 17. Plus minus akar 17 ini kita tinggal lepaskan, jadi di sini menjadi dikali XP kuadrat plus YP kuadrat sama dengan X dikali akar 17 plus minus akar 17 sama dengan 4XP plus YP min 12. Maka kita akan mencari persamaannya dengan memasukkan jika ininya positif dan negatif. Jika positif, maka ini akan jadi XP kuadrat plus YP kuadrat dikali akar 17 dengan 4XP plus YP min 12. Nah, ini kita kuadratkan, jadinya akarnya hilang, XP kuadrat plus YP kuadrat kali 17, ininya jadi kuadrat XP plus YP min 12 kuadrat. Nah, ini kita selesaikan, kita kalikan jadi 17 XP kuadrat plus 17 YP kuadrat. Sama dengan ini juga kita operasikan 4 kuadrat 16 XP kuadrat
plus YP kuadrat plus 8XPYP min 96XP min 24YP plus 1/4. Lalu kita kelompokkan, jadinya 16XP kuadrat plus YP kuadrat. Ini salah. XP kuadrat min 17XP kuadrat ini dengan ini plus YP kuadrat min 17YP kuadrat plus 8XP YP min 96XP min 24YP plus 1/4. Ini sama dengan 6. Kita selesaikan ininya, jadi jawabannya itu 16XP kurangi 17XP per XP kuadrat min 16YP kuadrat plus 8XP YP min 96XP min 24YP plus 1/4 kalau dihubungkan. Yang itu tadi adalah yang positif, jadi sekarang kemungkinan yang kedua, jika 7 ini tadi negatif, maka jawabannya akan menjadi akar XP kuadrat plus YP kuadrat dikali min 17 sama dengan 4XP plus YP min 12. Dan ini kita kuadratkan, jadi XP kuadrat plus YP kuadrat dikali min 17 sama dengan 4XP plus YP min 12 ini kuadrat. Lalu ini kita kalikan, min 17XP kuadrat min 17YP kuadrat sama dengan 16XP kuadrat plus YP kuadrat plus 8XP YP plus 96X ini min 96X P min 24 YP plus 1/4. Baik, kita tinggal ruaskan, jadinya 16XP plus 17XP kuadrat min plus YP kuadrat plus 17YP kuadrat plus 8XP YP min 96XP min 24XP plus 1/4 sama dengan 0. Lalu ini kita selesaikan, jadinya 33XP kuadrat plus 18YP kuadrat plus 8XP YP min 96XP min 24XP plus 1/4 sama dengan 6. Jadi jawabannya ada 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3.
Untuk diketahuinya itu bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Lalu ada bidang V yaitu 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Lalu W merupakan bidang Y, O, Z dan mekanisme bidang V. Yang ditanya itu persamaan bidangnya. Jadi dijawab karena ini W merupakan bidang Y, O, Z, maka kita ketahui bahwa Y, O, Z kita misalkan dengan bidang U itu sama dengan X sama dengan 0 karena sejajar dengan bidang Y, O, Z. Kemudian karena W merupakan bidang Y, O, Z, maka kita masukkan ke rumusnya yaitu W plus lambda U. W kita masuk substitusikan yaitu X plus Y plus Z plus 1 ditambah ini lambda U-nya itu X sama dengan 0 maka ini X sama dengan 0. Kemudian ini ada X maka X mau ditambahkan jadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Kemudian karena ini karena tegak lurus bidang V, maka X, Y, Z di sini itu kita ganti sesuai dengan bilangan arahnya. Jadi di sini 1 plus lambda kali V-nya di sini itu 2 ditambah di sini 3 kali 1 jadi 3. Lalu ini min Z kan sama dengan 1 Z. Nah itu ini 1 dikali dengan 1. Di sini kan Z-nya 1. Jadi ini min 1. Sama-sama 0. Kemudian ini dikali jadi 2 plus 2 lambda plus 3 min 1 sama dengan 0. Lalu ini 5. 2 tambah 3, 5 dikurangi 1 itu 4 jadi 2 lambda sama dengan karena ditinggal ke sini jadi 4 lambdanya itu tinggal dibagi jadi 2. Setelah tegak lurus maka untuk mencari persamaan bidangnya kita masukkan ke bentuk yang awal ini tadi. Jadi gambarnya ini kita masukkan ke sini. Kita tulis ulang dulu persamaannya. Persamaannya tadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Karena lambdanya min 2 maka 1 plus min 2 X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Lalu 1 plus min 2 ini adalah min 1. Min 1 dikali X jadi min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ini persamaan bidangnya adalah min Z plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Salah. Oke, untuk selanjutnya nomor 4 diketahui bidang V tentunya persamaan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0. Lalu untuk persamaan pola V ada X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0.
Lalu ditanya panjang jari-jari lingkaran dan titik pusat lingkaran. Sebelum itu kita menjawabnya, lalu kita harus memberikan nama untuk setiap titik jari-jari itu. M ini titik pusat bola, R itu jari-jari bola, R itu jari-jari lingkaran, lalu T itu titik pusat lingkaran. Langkah pertama kita harus mencari titik pusat bola. Untuk mencari titik pusat bola kita cari dengan X sama dengan Y setengah. Ini X-nya di sini 2X, jadi kali 2. Untuk Y-nya itu ini setengah kali 4, lalu Z-nya dikomen setengah dikalikan 4. Dengan 1 min 2 min 2. Ini bilangan, ini titik pusat bola M min 1, min 2, min 2. Kemudian kita akan mencari jari-jari bola. Untuk mencari jari-jari bola itu kita menggunakan rumus akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurangi B. Lalu ini 1/4 A kuadratnya kita masukkan, ini 2 ditambah 1/4-nya kita masukkan dengan 4 kuadrat, lalu ini 1/4 dikali 4 juga kuadrat dikurangi D-nya itu 16. D-nya itu min 16, jadi di sini dibalisnya 16. Lalu ini 1/4 kali 4 ditambah 1/4 kali 16 ditambah 1/4 kali 16 ditambah 16. Lalu ini coret sama. Nah, ini jadinya tinggal ini 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi untuk jari-jari bolanya itu 5. Kemudian untuk mencari jari-jari lingkarannya itu kita dapatkan dari R sama dengan akar, belum. Kemudian mencari jarak bola ke jarak. Kita harus mencari jarak. Lalu untuk mencari titik pusat lingkaran ini, karena kan kita ketahui bahwa garis M P itu kan tegak lurus bidang P, jadinya itu bilangan arahnya itu menggunakan bilangan arah bidang P. Jadi rumusnya itu rumus yang kita pakai itu X minus N per H sama dengan Y min M per Y sama dengan Y per Z per Z M per Y sama dengan lambda. Nah, ini kita tulis X min XM nya itu tadi 1, lalu A nya itu di sini itu 1 sama dengan Y min 2 per 2 sama dengan Z min 2 per 2 sama dengan lambda. Karena berada di titik P
kanan titik P jadi ini X plus 1 sama dengan lambda. X sama dengan lambda min 1, lalu ini jadi Y plus 2 per 2 sama dengan lambda, maka Y sama dengan 2 lambda min 2, ini Z juga sama dengan 2 lambda min 2. Lalu ini habis, jadi kita lanjutkan. Ini persamaan ini tadi dimasukkan ke persamaan bidang P, jadinya itu kan 1x, maka di sini jadi x min 1 ditambah 2 dikali y-nya dikali 2 lambda min 2, lalu z-nya dikali dengan 2 lambda min 2. Lalu kita selesaikan, jadi lambda min 1 ditambah 4 lambda min 4 ditambah 4 lambda min 4 sama dengan ini kan sama. Lalu ini jadinya itu 9 lambda sama dengan 9. Ini kan 9 tapi dipindah jadi 9. Nah lambdanya ini berarti ketemu lambdanya sama dengan 1. Karena lambdanya sama dengan 1, untuk mencari titik P itu maka kita tinggal substitusikan lambda ini ke dalam x-nya. Jadi kan ini tadi kita tahu x sama dengan lambda min 1, y-nya sama dengan 2 lambda min 2, z-nya sama dengan 2 lambda min 2. Karena lambdanya 1, maka ini sama dengan 1 min 1, ini 2 kali 1 2 min 2, lalu ini 2 kali 1 2 min 2, ini jadinya 0 0 0. Jadi ini itu titik P. Jadi titik P itu 0,0,0. Jadi setelah dihitung semuanya, maka jawabannya untuk pertanyaan salam lengkap ini panjang jari-jari lingkarannya itu 4. Ini 4 kecil dari lingkaran. Lalu untuk titik pusat lingkarannya itu P, yaitu titik 0,0,0. Baik, selanjutnya nomor 5, diketahui kesamaan parabolanya itu x kuadrat plus 2x plus 4y yang 7 dengan 0. Lalu persamaan garisnya itu ada garis G 2x min 3 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Lalu bidangnya yang A itu titik puncak, titik fokus, persamaan sinusometri, dan persamaan di atas parabola. Lalu yang B itu persamaan garis lembung yang tegak lurus garis G. Kita akan mencari ini di persamaan parabola ini diubah dulu ke menjadi bentuk umum persamaan parabola. Jadi ini kita tulis ulang x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Nah ini ada x kuadrat plus 2x, ini itu bisa jadi x plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat itu hasilnya nanti x kuadrat plus 2x plus 1. Karena kita hanya butuh 2x saja, maka nanti dikurangi 1. Jadi ini x plus 2 x plus 1 ini x plus 1 kuadrat dikurangi 1. Kemudian kita ini kan udah turun. Nah ini langsung kita turunin jadi 4y ini 7 dan 0. Lalu ini bisa kita operasikan jadi di sini x plus 1 kuadrat sama plus 4y. Ini kan tadinya 1 sama 7 ditambah jadi 8 sama dengan 0. Lalu ini di sini x plus 1 kuadrat, ini pindah luas ke sini, jadi ini min 4y
plus 8. Nah, ini itu bisa dijadiin ke bentuk umum yang X plus A kuadrat sama dengan yang 4 Y min B. Jadi ini kalau diubah menjadi bentuk seperti ini, kita akan bisa mendapatkan X plus 1 kuadrat sama dengan ini lengkap yang luar, Y-nya 4, dan 8, ini plus 8 dibagi dengan 4 jadi 2. Jadi ini kita ketahui A demi A demi B. Lalu jadinya ini itu A sama dengan N1 Y sama dengan 2. Ini B. A sama dengan B1, B sama dengan 2, dan B-nya itu 1. Kemudian kita mencari titik puncak. Titik puncak kita asumsikan titik puncak P. Titik puncak P ini A, B, maka hasilnya itu P adalah A, B 1, 2. Kemudian titik fokus. Titik fokusnya itu F. A, B min P sama dengan F. Min 1, 2. B-nya 2, P-nya 1, min 1 sama dengan F min 1, 1. Lalu persamaan sumbu simetrinya itu X sama dengan min 1. Lalu direktris parabola, direktrisnya itu Y sama dengan B plus P. Jadinya Y sama dengan B plus P sama dengan 1, B itu 2 tambah 1 sama dengan 4. Lalu ini yang B samaan garis lingkung Q. Garis lingkung yang tidak lurus garis Q. Itu kita mencari gradiennya G dulu, itu kan 2Y. Ini 3 X plus 1 sama dengan 0. Nah ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 3X min 1 per 2. Nah ini kita dapatkan gradien NG-nya. NG-nya itu 3 per 2. Lalu kita akan mencari gradiennya, karena ini tegak lurus maka kan kali NG sama dengan B1. M-nya sama dengan B1 per NG. B1 per 3 per 2. M-nya itu jawabannya sama dengan N2 per 3. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus persamaan garis lingkungnya itu Y min B sama dengan M lalu X min A plus M kuadrat A.
Lalu kita masukkan ini yang kedua, kalau n-nya tadi yang 2/3, ini x min a-nya itu min 1, plus min 2/3 kuadrat kali 1. Ini yang kedua sama dengan min 2/3 x plus ini kan plus 1, tapi kali ini jadi ini. Ini 2/3 tambah 4/9. Jadi ini kita kalikan 9. Karena tidak cukup usia tulisasi akhirnya saja, itu 6x plus 9y kulit 15 sama dengan 6. Ini hasil akhirnya teman-teman. Sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.